Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kuasa dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan menerangi hati dan jiwa kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai pai ngotingok ma'aka ari narobi, para teateho ma'aka taon nahinan mersudut-sudut, mersukum maho tuamamu, asa ibana pabotohos satuho, sukun hurut akka na dua-dua, asa nasida bawaho tuho. Demikian firman Tuhan dengan topik bentengilah keluargamu. Fungsi orang tua atau bapak dalam suatu keluarga bukan sekedar mencari nafkah, bukan hanya menghidupi keluarganya. Peran orang tua untuk membentengi keluarga dari hal-hal negatif, termasuk dalam pergaulan anak-anak kita. Diperhadapkan dengan kenakalan remaja yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan akan masa depan mereka. Semuanya ini dapat kita bentengi dengan iman, dan keluarga sebagai benteng teguh untuk menghindari anak-anak kita dari kenakalan-kenakalan remaja. Begitu juga dengan Musa sebagai pemimpin. Ia tahu betul apa yang harus dilakukannya. Nabi Musa melihat bahwa tantangan-tantangan ke depan lebih hebat. Kejahatan umat Israel akan meningkat. Karena itu sebagai pemimpin, Musa tidak menginginkan ini terjadi bagi bangsa Israel. Tentu saja sebagai pemimpin, Musa tidak boleh mendiamkan kejahatan-kejahatan itu terjadi pada umat Israel. Untuk itulah dia berbicara. Memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan malapetaka menimpa kehidupannya. Musa mengatakan, mulailah dari keluarga sebagai benteng pertahanan yang teguh. Untuk menjadi suatu bangsa yang kokoh di dalam keluarga lah kita membentuk suatu karakter bagi anggota keluarga kita. Dan yang terpenting, janganlah pernah bosan-bosannya memberitakan tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sebab nas ini mengatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan tanyakanlah ayahmu. Penggalan nas ini mau menegaskan kepada kita bahwa peran seorang ayah atau bapak bagi bangsa Israel sangat penting. Sebagai imam yang memberikan arahan kepada keluarga dan menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Ayah juga tempat bertanya, tempat keluarga untuk berlindung kita. Pada ayat 6b dikatakan, bukankah ia bapamu yang mencintai kau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Kalau kita lihat dalam kenyataan yang sering kita hadapi, peran seorang ayah mulai tergeser. Karena seorang ayah hanya mengandalkan perintahnya kepada anak-anaknya untuk pergi ke gereja, sedangkan ia tidak pernah pergi ke gereja. Nas ini mengingatkan kita untuk menyelamatkan generasi. Marilah kita mulai dari keluarga, dan yang paling penting dan sederhana dengan melakukan persekutuan dalam keluarga. Sebab ibadah keluarga merupakan suatu tembok yang kokoh untuk membentengi keluarga dari si jahat yang selalu mengintai keluarga kita. Demikian sabda firman Tuhan,
Tuhan memberkati kita. Amin.